menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Bapakmu nggak datang kemari, tetap sedang saya bakal datang ke Polda Jabar. Ya buktikan Pak. Bukan buktikan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nggak datang jemput Pak. Loh, itu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya Pak. Saya ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah saya Pak. bilang, bapak mau datang sekarang ini bapak datang sini. Ya. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Kita Saya bukan, Pak. Siapa sih yang di laporin daerah itu? sini Ini, kita iya. provokatif. Yang Kalau provokatif menyampaikan apa? ceramah Provokatif provokatif apa? kami akan pakai barang. Provokatif apa? Ya, Di daerah makanya sini. Bapak sini Daerah keluar mana? apa di video-video Provokatif apa? Orangnya. menghina pesorangan, menghina mungkin Siapa orang? mungkin apa namanya harga baik institusi dan kehormatan Pak. Kehormatan. Iya Pak. Terus di mana ketika saya bela harga diri, kehormatan? Bagaimana nasib keluarga-keluarga prajurit TNI yang gugur di KKI Papua? Bapak itu nggak ada Serangkan, kaitannya, oh Pak. enggak, serangkan Papua, Saya serangkan komandannya. KKB. Sudah tugasnya Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada. Nah, tugas saya ngasih Ini ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Lama nggak tahu. Itu ranah kita. Siapa Pak? Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, yang harus berhati, saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan Nggak ada dong. kaitannya, Pak. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Makanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri? Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif? Jangan dialihkan Provokatif dari persoalan di mana? sana dengan ini. Oh, bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Dilihat Lihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini Baik, masalah Pak. akidah nggak bisa Indonesia itu dibiarkan. ada Nggak bisa dibiarkan. berapa agama, Pak. Ini masalah akidah nggak bisa kita dibiarkan. negara Bhinneka Tunggal Ika Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Empat fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Bapak mau ngomong atau ini gantian? Nggak ada kaitannya dengan TNI Pak. Udah, itu ngapain Pak Boy Pali? Ngapain Pak Boy Pali? Kalau mau tenang biasa-biasa aja. Konfirmasi datang silaturahmi bagus semua kita terima. Pasukan banyak ya. Siapa yang nggak ini? Tahu-tahu datang. Woi, kita ini rakyat. NKRI harga mati merdeka. 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 Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo friends. Привет. Ahlan wa sahlan. Welcome. Selamat datang di podcast Potret Keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Gimana setelah lihat video tadi, deg-degan nggak? Hidup itu untuk mendorong ya. Hidup tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Perjalanan bangsa ini juga berjalan tidak seperti yang diinginkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Seperti Habib Bahar tadi berantem sama TNI, seharusnya nggak boleh terjadi. Dua kekuatan, dua pilar utama bangsa ini, TNI dan umat Islam, ulama. Nah, kok bisa berantem? Itu berarti ada yang di belakang, ada invisible hand ya, ada tangan-tangan yang nggak kelihatan ya, sehingga dua kekuatan itu dibenturkan ya. Kekuatan Islam dan kekuatan TNI itulah penjaga utama negeri kita, negeri Indonesia Raya kita. Tapi kemudian di setting sedemikian rupa, bagaimana caranya TNI itu kembali ke barak itu dengan bahasa yang sophisticated, yaitu sangat canggih, istilahnya reformasi TNI. Suruh kembali ke barak TNI. Dan zaman reformasi terus pelajaran tentang kejahatan pemberontakan G30 SPKI itu tiba-tiba tanpa terasa hilang.
pelajaran PSBB itu memuat tentang sejarah kekejaman dan pemberontakan G30 SPKI. Sekarang tidak ada. Saya guru sejarah 3 tahun mengajarkan PSBB. PSBB itu perjuangan apa? PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSBB, yaitu. Jadi TNI kemudian kembali ke barak, ya kan, musuh pengkhianat bangsa itu senang sekarang. Sementara ulama umat Islam diadu domba. Ada yang istilah Islam Nusantara diadu dengan Islam apa, Wahabi apa itu saya nggak ngerti. Terus bahasa Arab itu dimusuhi, dibenci, ya kan. Terus muncul Islamfobia. Terus ada ulama keras, ada ulama moderat, ya kan. Dibikin ya begitulah, diadu antara ulama, diadu antara tokoh-tokoh Islam. Sementara TNI disuruh kembali ke barak. Hasilnya kayak tadi salah satunya itu berantem antara Habib Bahar Smith dan apa, TNI tadi. Jenderal siapa itu? Kalau pengen tahu namanya buka aja Hersubno Arif itu. Ya kita sayangkan ya. Di dalam video itu kita lihat TNI itu mencoba mengingatkan kalau ceramah itu harus yang baik, jangan menyinggung kehormatan institusi. Tapi dijawab sama Habib Bahar, saya meluruskan ucapan Pak Dudung yang ada di podcast Deddy Corbuzier, saya sudah lihat ya. Katanya Pak Dudung itu, ini kan akar masalahnya di situ tuh. Salah satunya ya, kata Pak Dudung, dia berdoa tidak pakai bahasa Arab tapi pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan orang Arab. Jadi dia mensifatkan Allah itu dengan sifat manusia. Ini yang memantik kemarahan Habib Bahar. Yang ngerti Islam, yang ngerti bahasa Arab, dan dia diasuh bertahun-tahun di pesantren. Dan waktu di penjara kemarin, dia menulis kitab dalam bahasa Arab. Sementara Pak Dudung sebelumnya bicara jangan memahami agama terlalu dalam, kira-kira begitulah, bikin masalah lagi ya. Jadi sebenarnya masing-masing pihak harus menahan diri. Kalau gagah-gagahan ya batu sama batu dibenturkan ya dua-duanya hancur ya. Dua-duanya hancur. Yang satu merasa gagah karena pakai uniform, ya kan? Yang satu gagah karena merasa ilmunya lebih tinggi. Dan dua-duanya saling seperti batu dibenturkan. Tidak ada yang untung, yang rugi bangsa secara keseluruhan. Karena ulama dibenturkan dengan TNI, dan itu yang dikehendaki oleh para pengkhianat bangsa, termasuk kaum komunis dan juga kaum-kaum yang lain yang ingin Indonesia Raya itu lemah ya. Ya aneh juga ya, kalau memang ceramah harus baik ya, sebagaimana keinginan dari perwira yang bicara dengan Habib Bahar di video tadi, ya sebenarnya pemerintah juga harus baik itu kepada rakyatnya ya, kepada rakyatnya, dan menghormati, mencintai ulama. Ulama itu kan motivasinya ngomong yang tajam itu karena didorong oleh kecintaan terhadap agamanya dan kecintaan terhadap negerinya sendiri yang dikuasai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Dia melakukan gerakan dakwah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar.
Amar ma'ruf itu mengkomando yang baik. Amar memerintahkan kebaikan, mengkomando yang baik, dan nahyi mungkar, mencegah yang nggak baik, yang mungkar, atau mendiskomando yang tidak baik. Itulah tugas pokok dari ulama, tugas pokok dari Habib Rizik. Tapi kenapa kok malah dibunuh 6 laskar Front Pembela Islam, dibunuh secara brutal? Tentu penderitaan mereka, anak-anak muda itu yang nggak bersalah itu sangat menderita karena disiksa, dan kemudian dihadiahi 6 orang itu 19 butir timah panas menembus tubuh dan otak tengkorak mereka. Apakah itu satu cara pengelolaan kekuasaan yang baik? Sementara Habib Rizik atau Habib Bahar memiliki guru atau mengikuti komando dari Habib Rizik, itu melontarkan ucapan-ucapan yang tajam, hanya kata-kata. Dia melontarkan kata-kata, setajam-tajamnya kata-kata, tidak sampai membunuh dan mencabut 6 nyawa. Tapi pemerintah tidak ada yang berkomentar, termasuk Mahfud MD. 6 orang mati itu diam dia, padahal nggak salah toh. Apa salahnya mereka dibunuh di kilometer 50? Ini kan persoalan-persoalan yang begitu besar, tentang dosa besar mencabut nyawa yang bukan haknya di jalanan, bukan karena perintah pengadilan, tapi negara itu mendiamkan kezaliman di depan mata itu, dibunuhnya 6 orang itu. Dan itulah salah satu yang menjelaskan kenapa Habib Bahar itu semakin panas melihat kezaliman, dan dia tidak bisa mengangkat senjata karena dia memang senjatanya hanya kata-kata. Dan kita ingatkan kembali, ya, jangan orang masuk penjara hanya karena kata-kata. Seharusnya orang masuk penjara itu karena menyolong, korupsi, membunuh, mencuri. Tapi kalau masuk penjara karena istilahnya ujaran kebencian, sebenarnya karena kritik yang tidak bisa ditanggung oleh hati, itu sebenarnya kita sayangkan. Memang harus dirubah itu undang-undang yang ITE itu, ya, apa istilahnya, hate speech, apa ujaran kebencian itu, ya. Ini enggak, kita teringat pada ucapan B.J. Habibie, kan, waktu jadi presiden B.J. Habibie menggantikan Pak Harto, itu dalam waktu seminggu atau program utamanya sebagai presiden membebaskan seluruh tahanan politik, dikeluarkan semua di seluruh Indonesia. Tapi yang kriminal tidak dikeluarkan, karena kata Habibie, penjara tempatnya orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang kriminal. Tapi penjara bukan tempat orang yang berbeda pendapat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Wah, baru 11 menit, Rek. Tambah apa ya? Udah, nanti terlalu ngabisin pulsa nanti. Yang nggak punya wifi, nggak punya kuota. Udah ya, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Ojo gelut, Rek, sama ulama. Kalau TNI kok gelut piye gitu. Gelut tuh karo maling, kalau koruptor tuh gelut pantas lah. Gelut kok ngomong karo apa, karo ulama, ya sebelah.
pencitraan pura-pura capek.